Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Jumpa lagi ya sama kakak ya. Kemarin sama kakak sejarah ya. Hari ini sosiologi ya. Jadi sama aja orangnya. Nah, sosiologi ya. Sosiologi sebelum kalian belajar ya kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa sesuai kalian sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing. Nah, sebelum belajar ya kalian bisa persiapkan dulu ya alat tulisnya dan lain-lain. Kalian sambil bisa buka soalnya ya. Nanti kalau ada poin-poin penting ya bisa kalian catat gitu ya. Ada baiknya kalau kalian bikin rangkuman-rangkuman kecil kayak gitu ya. Oke, langsung aja kakak mulai ya. Kita bahas tes harian 4 ya. Tes harian 4 sosiologi ya, TH4. Jadi TH4 soalnya itu ada 10. Nanti kalau waktunya masih gitu ya, kita lanjut ke problem set 4 kayak gitu. Nah, kakak fokus ke tes harian dulu. Oke, kakak langsung mulai aja gitu ya. Langsung mulai aja di soal nomor 1 ya. Nomor 1 itu materi kelas 10 pengantar sosiologi ya. Membahas tentang pokok bahasan di dalam sosiologi. Di dalam sosiologi yang dibahas itu apa sih sebenarnya kayak gitu ya. Nah, kalau menurut Alex Incalos ya, pokok bahasan sosiologi itu ada 3 menurut dia gitu ya. Menyebutkan ada 3 pokok bahasan yang khas di dalam sosiologi, yaitu apa aja gitu. Nah, ini karena pendapatnya ahli ya, kita ngikut ya, nggak bisa kita nawar gitu tuh. Nah, kalau menurut Alex Incalos yang A gitu ya. Kenapa nggak yang B? Itu kan bisa kalian amati ya. Yang B itu ada beberapa yang bukan pokok bahasan sosiologi. Teknik produksi ya, itu pokok bahasanya siapa ya? Itu pokok bahasanya siapa tuh? Ekonomi ya, teknik produksi. Nah, yang C psikologi individu. Psikologi itu ya ilmu tentang kejiwaan itu punyanya psikologi ya, bukan sosiologi. Nah, yang C itu mungkin yang salah adalah konjungtur ekonomi, ya itu masuknya ke ekonomi, ya itu pokok bahasanya ekonomi. Nah, yang E yang nggak masuk itu lingkungan hidup, ya lingkungan hidup itu bisa kategorinya apa tuh ya? Bisa biologi ya, bisa geografi kayak gitu. Makanya poin yang paling tepat itu adalah yang A ya, nomor 1 yang A. Jadi pokok bahasan sosiologi itu hubungan sosial, hubungan antar individu nih, kayak kita interaksi kayak gitu ya. Yang kedua institusi, institusi itu lembaga sosial, institution atau lembaga sosial. Nah, yang terakhir adalah masyarakat atau society. Nah, ini kan sesuai dengan pembagian sosiologi itu sendiri ya. Ada sosiologi mikro. Mikro itu lebih ke hubungan antar individu atau hubungan sosial. Kalau yang institusi itu sosiologi meso atau menengah, sedangkan kalau masyarakat secara keseluruhan itu sosiologi makro gitu. Jadi sosiologi itu nggak hanya membahas tentang masyarakat secara keseluruhan aja utuh, tapi hubungan antar individu, hubungan sosial, interaksi sosial antar individu itu juga dibahas gitu ya. Jadi nomor 1 itu jawabannya yang A. Ya, mungkin kakak sambil kuncinya kakak kasih ke kakak chat aja gitu ya, di chat ya. Kakak lanjut ke soal nomor 2 ya. Ini materi penyimpangan sosial. Perilaku seorang mahasiswa yang berbuat curang ya, curang itu kan penyimpangan ya, penyimpangan itu nggak sesuai dengan nilai norma ya. Perilaku seorang mahasiswa yang berbuat curang ketika ujian agar nilainya tinggi mengacu pada teori ketegangan Robert Camerton yang disebut apa? Nah, di situ ada konformis, inovasi, ritualisme, retriatisme, rebellion. Nah, mungkin kakak kalian sambil refresh lagi ya materi penyimpangan sosial ya.
Di sini ya, sebelum masuk ke materi ya, kakak kasih tahu dulu ya, ada beberapa teori ya, kenapa sih orang itu menyimpang ya. Kalau menurut Sutherland ya, tokohnya namanya Sutherland, orang menyimpang itu karena differential association atau pergaulan berbeda, salah pergaulan ya. Mereka ini melakukan interaksi yang intens yang terus-menerus terhadap penyimpang ya. Akhirnya orang ini pada ngikut menyimpang. Nah, yang kedua, menurut Durkheim itu teori anomi ya. Orang ini menyimpang karena aturan itu udah nggak jelas, adanya kekaburan norma. Hukum udah nggak punya daya ikat ya, itu anomi. Terus kalau menurut Lemert ya, itu teori labeling, orang ini menyimpang karena dikasih label atau dicap negatif oleh masyarakat. Misalnya seseorang anak yang dicap nakal, nakal kamu ya, terus dia kayak berbuat baik tapi tetap dicap nakal ya, ya udahlah nakal sekalian beneran gitu ya, akhirnya jadi menyimpang beneran, itu labeling. Nah, kalau soal tadi ya, kembali ke soal tadi itu kan pendapatnya Robert Camerton ya. Robert Camerton teorinya itu disebut dengan teori tipologi adaptasi. Apa itu teori tipologi adaptasi? Jadi, kalau menurut teori tipologi adaptasi, struktur sosial itu memberikan tekanan kepada individu atau kelompok. Jadi kita ini kan sering ya mendapatkan tekanan. Nah, karena mendapatkan tekanan, nanti kita ini beradaptasi. Misalnya tadi tekanannya, nilainya harus bagus, itu kan tekanan, gitu ya. Terus adaptasi kita gimana dengan tekanan tadi? Karena ada tekanan, kita mengalami adaptasi. Nah, kalau ini adaptasi itu ya, individu yang melakukan adaptasi itu mengalami ketegangan gitu ya, mengalami sebuah ketegangan. Makanya tadi di soal itu merupakan teori ketegangan gitu ya. Nah, adaptasinya itu ada 5 ya, proses adaptasinya ada 5. Yang pertama disebut konformitas gitu ya. Konformitas itu apabila tujuannya benar, caranya atau saranya yang digunakannya itu juga benar. Misalnya gini, tadi tujuannya nilainya bagus gitu ya, caranya belajar dengan rajin, itu konformitas, konformis, sesuai aturan. Nah, kalau inovasi tujuannya benar tapi caranya salah. Tujuannya nilainya ingin bagus tapi caranya curang, nyontek ya, itu inovasi gitu ya. Kalau di sosiologi namanya inovasi. Kalau ritualisme tujuannya salah tapi caranya benar. Cara berarti dia belajar tapi belajar biar dipuji ya, itu namanya ritualisme ya, ritualisme. Kalau retreatisme, tujuan dan cara itu salah ya, tujuan dan cara salah. Jadi kalau retreatisme itu lebih ke tindakan kriminalitas ya, orang yang mabuk-mabukan ya, kemudian orang yang judi ya, itu baik tujuan maupun caranya salah gitu. Nah, kalau rebellion itu pemberontakan ya, itu tergantung ya, tujuannya bisa benar salah, caranya juga bisa benar bisa salah. Itu hubungannya dengan pemberontakan ya, bukan penyimpangan secara umum ya. Tadi kayak pemberontakan ya, kalau pemberontakan itu kan biasanya dilakukan oleh banyak masyarakat. Misalnya kayak reformasi 98 ya, kudeta, revolusi Prancis ya, dan yang lain itu masuknya ke rebellion. Oke, nah kita balik ke soal ya, Tadi mahasiswa yang curang ketika ujian agar nilainya tinggi itu kan berarti tujuannya bagus ya, tapi caranya curang itu berarti namanya inovasi gitu ya. Sebab dia menerima tujuan budaya, tujuannya benar tapi menolak sarana, menolak cara yang dipakai salah. Nah, dari kelima tipologi adaptasinya Merton ini, yang konformitas itu bukan penyimpangan. Nah, yang 4 inovasi sampai ke bawah itu masuknya ke penyimpangan. Itu ya, jadi nomor 2 jawabannya yang A. 2 itu B ya. Gimana sih? 2 B. Kakak lanjutin ke soal nomor 3 ya. Soal nomor 3. Seorang perempuan yang relatif masih belia harus menjalani statusnya sebagai seorang istri
karena dijodohkan oleh orang tuanya dalam suatu pernikahan dini gitu ya. Jadi sebenarnya kan dia masih kecil ya, masih belia, tapi udah jadi istri. Nah di situ adanya sesuatu yang nggak selaras gitu ya, nggak sesuai dengan keinginannya. Jadi statusnya nggak selaras. Harusnya status dia masih jadi siswa, ternyata dia udah jadi istri. Nah itu namanya ketidakselarasan status ya. Kak, kalau konflik status, simbol status apa ya? Kakak jelasin ya per poin ya. Jadi nomor 3 itu jawabannya yang C. Nah, kalau simbol status, simbol itu penguat ya. Penguat dari sebuah status. Misalnya dia statusnya sebagai orang kaya. Orang kaya ya, diperkuat dengan apa? Diperkuat dengan pakai mobil mewah, pakai tas mewah gitu ya. Nah, tas mewah, mobil mewah ya, itu merupakan simbol status. Gitu. Misalnya dia merasa seorang apa tuh ya? Seorang pejabat gitu ya. Oh, dia pakai baju yang harus bagus misalnya kayak gitu. Nah, baju-baju yang dipakai, kendaraan dan lain-lain itu merupakan simbol dari status. Nah, kalau yang B, konflik status itu gimana sih? Jadi kalau konflik status itu ceritanya dia bingung menentukan status. Bingung menentukan status gitu ya. Bingung menentukan status. Jadi ceritanya dia belum punya status. Terus dia bingung statusnya mau kayak gimana, kayak gitu. Misalnya gini, kalian setelah lulus sekolah, setelah lulus SMA ini nih, kalian bingung ya mau kerja atau jadi kuliah, statusnya mau jadi mahasiswa atau mau jadi karyawan. Nah, kalian bingung kerja atau kuliah ya. Nah, itu namanya konflik status. Bingung menentukan status yang akan kalian pilih, berarti belum ada statusnya gitu ya. Nah, kalau yang D, status utama atau yang master status ya, status utama itu istilahnya master status adalah status yang lebih menonjol dari status-status lainnya. Nah, misalnya seseorang ini kan nggak hanya punya satu status ya, misalnya dia seorang ayah, tapi seorang Pak RT juga, dia juga seorang manajer di sebuah perusahaan. Tapi bapak ini tuh lebih dikenal sebagai Pak RT ya. Berarti Pak RT ini itu merupakan master status dia atau status utamanya dia. Karena status itu lebih menonjol dibanding status-status yang bapak ini miliki gitu. Nah, kalau yang E, perangkat status atau istilahnya itu role set adalah seperangkat peran seseorang berdasarkan statusnya. Karena orang ini statusnya macam-macam, perannya pun juga macam-macam. Nah, peran yang macam-macam itu merupakan bagian dari perangkat status gitu. Jadi nomor 3 jawabannya yang C ya. Keterangannya di sini. Kakak lanjutin dari soal nomor 4 ya. Soal nomor 4. Mungkin soal nomor 4 itu kakak tambahin PPT-nya sebentar ya, sebentar. Biar kalian nggak pusing. Oke, nomor 4 ya. Dilihat dari sifatnya yang berartikulasi dengan struktur sosial formal audience. Struktur sosial ya, formal audience itu memiliki persamaan dengan apa? Ini materi apa dulu gitu ya? Kalian harus tahu ini materi apa dulu sih Kak? Kok ada formal audience, terus di opposite-nya ada plan expressive group, panic crowd. Itu nomor 4 ini materi kelompok sosial ya. Jadi kelompok sosial kalian bisa lihat. Kelompok sosial itu ya pembagiannya ada 2 ya. Klasifikasinya ada kelompok sosial teratur dan tidak teratur.
Nah, kalau yang teratur itu nanti pembagiannya berdasarkan ahli ya. Kalau menurut Kuli ada primer sekunder, kalau menurut Ferdinand Tonis ada kelompok paguyuban patembayan dan lain-lain. Nah, di soal itu kategorinya di yang sebelah di samping yang warna biru, yaitu kelompok sosial yang tidak teratur gitu ya. Tidak teratur. Nah, yang tidak teratur, kenapa disebut tidak teratur? Karena kelompok sosial ini tuh nggak ada niatan, nggak ada keinginan untuk membentuk sebuah kelompok yang nyata, yang apa tuh ya, kelompoknya ini sampai nanti masih ada gitu ya. Nah, kalau ini tuh kayak hanya sementara aja kelompok itu muncul. Nah, kelompok sosial yang tidak teratur itu nanti dibagi 3 ya, kerumunan atau bahasa Inggrisnya crowd, terus massa dan publik ya. Kerumunan, massa, dan publik. Kerumunan adalah kelompok sosial yang bersifat spontan atau sementara. Kalau massa adalah kerumunan yang disengaja, ya contohnya orang yang demo ya, itu sengaja. Sedangkan kalau publik adalah kerumunan yang tersebar. Ya misalnya kayak penonton TV, dia di mana-mana ya, tapi perhatiannya sama. Nah, kita ke sini ya, di soal itu kelompok sosial yang tidak teratur, kakak bahas ke kerumunan. Jadi di soal itu posisinya adalah di kelompok sosial tidak teratur, subnya itu adalah kerumunan. Nah, kerumunan itu dibagi lagi jadi macam-macam gitu ya. Jadi 7 ya. Jadi kalau sosiologi itu ya dia beranak pinak gitu ya. Beranak pinak ya. Kelompok sosial teratur, tidak teratur, terus yang tidak teratur nanti di kerumunan dibagi lagi kayak gitu. Nah, kerumunan atau bahasa Inggrisnya crowd itu nanti dibagi jadi 7. Yang pertama ada namanya penonton pasif. Bahasa Inggrisnya itu formal audience, seperti yang di soal tadi tuh, formal audience. Nah, contoh kerumunan ini adalah kayak orang yang dengerin khotbah, orang yang nonton bioskop gitu ya, penonton sepak bola. Kerumunan mereka ini disebut penonton pasif atau formal audience. Kenapa pasif ya? Jadi ciri-ciri dari formal audience yang pertama, pusat perhatiannya sama, tujuan sama, namun pasif. Perhatiannya sama, misalnya orang yang dengerin khutbah, ya udah mereka kan dengerin khutbah gitu ya, dengerin ceramahnya kiainya kayak gitu tuh, ustadznya. Atau orang yang nonton bioskop, perhatiannya sama, nonton layar gitu ya, tujuannya sama, mereka datang itu sama-sama ingin nonton bioskop, datang sama-sama ingin kan nggak mungkin ya orang nonton bioskop ya tujuannya ya yang datang itu karena ingin jualan ya, enggak ya, dia ingin nonton bioskop gitu ya. Tapi pasif artinya dia misalnya gini, orang yang nonton bioskop kan nggak mungkin dia ikut main bioskop nggak gitu ya, dia yang yaudah nonton doang gitu. Orang yang dengerin khutbah dia kan nggak ikut khutbah gitu kan ya, makanya disebut penonton pasif atau formal audience. Nah, penonton pasif ini atau formal audience ya berdasarkan soal tadi itu berartikulasi dengan struktur sosial apa sih kayak gitu ya. Berartikulasi itu kayak punya kesamaan ya, punya kesamaan dengan kelompok sosial apa gitu. Nah, jawabannya itu yang A. Kenapa yang A ya? Kakak jelasin satu persatu ya. Yang A, planet ekspresif ya atau ekspresif direncanakan itu adalah kerumunan yang bertujuan untuk mengurangi ketegangan, mengurangi kepenatan ya. Mereka tujuannya untuk healing gitu ya, healing ya istilah sekarang. Contohnya adalah orang-orang yang rekreasi, orang-orang yang dansa ya, orang-orang yang game bareng-bareng ya, itu namanya ekspresif direncanakan. Kenapa direncanakan Kak dan ekspresif? Tujuannya mengekspresikan diri, direncanakan berarti misalnya orang yang setelah seminggu kerja, ntar akhir pekan mau rekreasi dah kayak gitu tuh ya. Makanya disebut ekspresif direncanakan. Misalnya orang-orang yang ngumpul di Ancol buat piknik gitu ya, itu ekspresif direncanakan kayak gitu tuh. Nah, apa persamaan dengan formal audience tadi? Persamaannya adalah di tujuan gitu ya. Persamaannya itu di tujuan ya. Tapi kalau ekspresif direncanakan, perhatian tidak terlalu diperhatikan, tapi tujuan sama. Tujuannya sama-sama apa? Ingin mengurangi ketegangan. Tapi perhatiannya beda ya. Kalau penonton pasif, yang diperhatikan sama, tapi kalau ekspresif direncanakan kan nggak terlalu diperhatikan. Misalnya gini, orang yang datang ke Ancol tadi ya berekreasi, itu kan mereka ini ada yang main pasir gitu ya, ada yang main ombak ya, tapi mereka sebenarnya tujuannya sama, ingin mengurangi ketegangan. Ada yang cuma
duduk diam di pinggir pantai ya, menikmati angin sepoi-sepoi. Jadi perhatian itu nggak terlalu diperhatikan gitu ya. Tapi tujuannya tetap sama ya. Di sini posisi antara penonton pasif dan ekspresif direncanakan adalah di tujuan gitu. Jadi artikulasinya di situ. Makanya ya nomor 4 ini jawabannya ya, formal audience itu punya persamaan dengan plan ekspresif grup yang A. Persamaan yang di apa tadi? Di tujuan ya. Kalau yang B, inconvenient aggregation ya. Inconvenient aggregation bahasa Indonesianya itu kerumunan yang kurang menyenangkan. Kenapa kurang menyenangkan ya? Karena tujuan kita itu terhambat oleh orang lain. Contohnya adalah orang yang antri. Kan kita terhambat oleh orang di depan kita ya. Makanya kurang menyenangkan. Terus kalau panic crowd itu adalah kerumunan karena panik gitu ya. Karena panik, misalnya karena menyelamatkan diri gitu ya, menyelamatkan diri. Misalnya ada kebakaran, orang ini pada keluar rumah. Orang yang berkerumun keluar rumah karena adanya kebakaran itu namanya panic crowd. Nah, yang D, spectator crowd, spectator itu lebih ke perhatian yang sama ya. Spectator crowd itu dia ingin melihat kerumunan orang-orang melihat peristiwa yang dianggap wow, spektakuler gitu ya, yang beda dari biasanya. Contohnya orang yang berkerumun karena adanya ditemukannya harta karun ya, misalnya kayak gitu, atau ditemukannya sebuah mayat ya di dalam tong ya, kan ada tuh ya kerumunan orang pada nonton ya. Nah, orang-orang yang pada nonton karena ada kejadian yang nggak kayak biasanya ya, dianggap spectator, itu namanya spectator crowd. Yang terakhir, acting mobs itu dikenal juga dengan kerumunan emosi ya, emosional. Misalnya demo yang berakhir anarkis ya, masa yang demo kemudian ditembakin sama polisi dengan gas air mata, terus mereka pada berkerumun ya karena adanya ingin menyelamatkan diri ya, bukan yang panik ya. Jadi karena mereka itu ingin survive, bukan karena panik tadi ya, mereka ini ingin survive ya, akhirnya mereka ini melakukan yang namanya acting mobs ya, atau demo yang berakhir anarkisme kayak gitu ya, anarkisme. Atau kakak contohin lagi ya, para PKL ya, pedagang kaki lima yang ditertibkan oleh Satpol PP. Nah, mereka ini berusaha mempertahankan barang dagangannya gitu ya, terus mereka sama pedagang PKL lain berkerumun ingin mempertahankan barang dagangannya, itu disebut acting mobs, kerumunan mobs atau kerumunan emosional. Nah, tujuan dari kerumunan itu karena adanya ingin survive gitu ya, melindungi survive itu bahasa Indonesianya. Itulah ya, survive, acting mobs. Nah, 4 jawabannya yang A ya. Nah, jadi formal audience itu nanti berartikulasi dengan plan ekspresif grup. Artikulasinya di mana? Di tujuan gitu. Kakak lanjutin ke soal nomor 5. Soal nomor 5. Nah, soal nomor 5 itu materi mobilitas sosial ya, mobilitas sosial. Mobilitas itu kan artinya pergerakan ya, atau perpindahan. Nah, kalau di geografi mungkin perpindahan orang tuh dari tempat A ke tempat lain ya, migrasi penduduk. Nah, kalau di sini mobilitas sosial, kalau di sosiologi itu yang pindah adalah statusnya atau kedudukan ya, kedudukan seseorang di masyarakat, statusnya yang pindah. Misalnya yang awalnya dia buruh, terus statusnya berubah jadi pengusaha sukses ya, itu berarti dia mengalami yang namanya mobilitas sosial atau perpindahan status. Nah, mobilitas sosial itu nanti dibagi dua, ada mobilitas sosial vertikal ya. Vertikal kan seperti ini ya, vertikal, ada yang horizontal. Nah, vertikal itu nanti dibagi lagi, ada vertikal naik, vertikal turun. Nah, istilahnya itu social climbing dan social sinking gitu ya. Kalau yang vertikal naik itu misalnya naik jabatan ya, yang awalnya dia tadi staf biasa, yang awalnya dia buruh jadi pengusaha. Kalau yang vertikal turun atau social sinking
itu contohnya orang yang pensiun, orang yang dipecat gitu ya, itu mengalami mobilitas vertikal turun. Nah, kalau yang horizontal itu contohnya adalah dia pindah statusnya tapi kedudukannya masih sama. Dia awalnya pedagang bakso jadi pedagang mie ayam. Itu horizontal, mobilitas horizontal. Nah, di soal ini yang ditanyakan adalah yang tergolong ke dalam mobilitas sosial vertikal ya, vertikal. Kita lihat ke poin yang pertama. Yang pertama, Awaludin dan Akhirudin memutuskan beralih profesi yang awalnya dari ojek online menjadi ojek pangkalan. Berarti kan sama-sama ojek ya. Nah, itu mobilitasnya horizontal ya. Satu berarti poin satu salah. Kita ke poin yang kedua. Oleh karena prestasi kerjanya, Hairudin dipromosikan dari yang awalnya staf biasa menjadi manajer divisi keuangan. Ya, jadi awalnya staf biasa terus jadi manajer. Berarti ada perpindahan secara vertikal gitu ya. Nah, kalau yang ketiga, berarti poin 2 itu betul ya, poin 2 betul. Yang poin 3 nih, Syarifuddin berhasil lulus dari kuliah di program sarjana sosiologi UI dan diterima bekerja sebagai konsultan. Yang awalnya dia mahasiswa, terus dia menjadi konsultan. Berarti kan pindah ya, mahasiswa terus jadi konsultan di perusahaan asing ternama lagi. Berarti 2 dan 3 itu dia mengalami mobilitas vertikal. Nah, kalau yang poin 4 apa, Kak? Jadi jawabannya kan 2 dan 3 ya, jelas ya yang vertikal ya, karena di sini poinnya kan cuma 2 ya. Jadi nomor 5 itu jawabannya yang C. Nah, kalau yang poin 4, Pak Baharudin seorang guru sosiologi dari SMA Bandung pindah jadi guru sosiologi di Palembang. Kan masih sama-sama jadi guru sosiologi ya. Ya berarti itu horizontal gitu ya. Jadi poin 1 dan 4 itu horizontal. Sedangkan kalau poin 5 itu nggak masuk ke mana-mana gitu ya. Seorang menteri yang jadi di salah satu negara menjadi anggota salah satu partai. Kalau di situ dia punya 2 kedudukan, punya dua status gitu ya, bukan perpindahan status, dia punya 2 status, punya status ganda, anggota sebagai menteri sekaligus anggota partai. Jadi nomor 5 jawabannya yang poin apa itu? 2 dan 3 yang C. Kita lanjutin ke soal nomor 4 ya. Nomor 6 ya. Nomor 6. Ini materi apa ya? Materi bisa kelompok sosial ya, dinamika kelompok sosial, bisa materi masyarakat majemuk ya. Bisa dua-duanya. Nah, kita ke soal yang nomor 6, soalnya dampak positif program transmigrasi adalah membaurnya pendatang dan penduduk asli yang dapat memperkuat integrasi sosial. Transmigrasi tahu ya, transmigrasi itu program perpindahan penduduk yang dari daerah padat ke daerah yang jarang penduduknya. Kalau di Indonesia biasanya antar pulau. Misalnya dari Pulau Jawa ke Pulau Sumatera, itu transmigrasi. Nah, positif dari transmigrasi itu adalah membaurnya penduduk pendatang dan penduduk asli. Membaur. Ketika membaur akhirnya memperkuat integrasi atau memperkuat integrasi itu persatuan gitu ya. Nah, itu dampak positif. Tapi selain dampak positif, transmigrasi itu juga mendorong proses sosial yang negatif. Yang mana ini yang negatif? 1, kita lihat poin 1. Poin 1 itu positif atau negatif gitu ya. Poin 1, terjadinya difusi budaya antar masyarakat. Nah, difusi itu apa? Difusi itu artinya penyebaran ya. Terjadinya penyebaran budaya. Menurut kalian ya, penyebaran budaya itu positif atau negatif? Ya, positif gitu ya. Penyebaran budaya itu hal yang positif. Jadi poin 1 itu positif, 1 positif, 3 auto positif. Jadi poin 1 kan salah ya, karena yang ditanyakan kan negatif. Poin 1 salah, 3 auto salah. Jadi 3 sama 1 nggak boleh pisah, mereka selalu kemana-mana selalu bareng gitu ya. 1 salah, 3 auto salah, 3 salah, 1 auto salah kayak gitu. Makanya ya 3 itu salah, 3 itu juga ke poin positif ya, membuka kesempatan terjadinya amalgamasi. Amalgamasi itu artinya perkawinan campuran. Oke, kalian bisa catat ya poin-poin ini nih, bahasa-bahasa istilah-istilah ini nih. Difusi artinya penyebaran, amalgamasi itu artinya perkawinan campuran. Perkawinan campuran kan mendorong ke arah adanya pembauran juga ya.
Nah, kita lihat poin 2 ya, poin 2. Adanya dikotomi atau pengelompokan antara kelompok mayoritas dan minoritas. Kira-kira ketika dikelompokkan ini mayoritas loh, ini minoritas ya. Ini kelompok yang lebih mendominasi, ini yang didominasi. Itu ke arah positif atau negatif? Jelas negatif ya. Harusnya kan nggak ada tuh mayoritas minoritas, tapi di sini muncul tuh ya dikotomi atau pengelompokan mayoritas dan minoritas. Poin 2 benar, 4 juga benar. Adanya segregasi sosial atau pemisahan sosial dan adanya diskriminasi, yaitu pendiskriminasi itu artinya pembedaan perlakuan gitu ya. Nah, misalnya yang pendatang dapat perlakuan istimewa dari pemerintah, dikasih sawah, tanah dan lain-lain. Nah, yang asli ya nggak dapat apa-apa. Misalnya kayak gitu ya. Itu yang 4 itu yang jawabannya yang 4 itu juga merupakan dampak negatif. Jadi yang dampak negatif itu poin 2 dan 4. 2 dan 4 itu C ya. Kemarin kan kakak udah jelasin ya. Kalau 1, 2, kalau A itu 1, 2, 3, B 1, 3, C itu 2, 4. Gitu. Oke, jadi nomor 6 jawabannya yang C. Kakak lanjutin ke soal nomor 7 ya. Soal nomor 7 itu materi apa ya? Materi perubahan sosial ya. Itu materi perubahan sosial. Kakak langsung ke ini ya, langsung ke soalnya aja ya. Langsung ke soal yang paling bawah. Nanti kakak jelasin yang atas itu yang terakhir. Nah, di soal yang paling bawah ya. Apa ini? Menurut Herbert Spencer, perubahan masyarakat menjadi masyarakat heterogen dan kompleks mengakibatkan, jadi masyarakat itu dulu kan awalnya homogen ya, sejenis, kemudian berubah jadi heterogen, berubah ke situ. Makanya materinya kakak bilang perubahan sosial gitu ya, berubah ke masyarakat yang heterogen atau beragam. Nah, ketika masyarakat itu beragam, akhirnya masyarakat itu semakin kompleks. Ketika masyarakat semakin kompleks, perubahan apa yang terjadi gitu ya, mengakibatkan apa? Kita lihat ke poin 1 gitu ya. Organisasi sosial semakin mantap. Apakah ketika masyarakat semakin kompleks, organisasi yang ada di masyarakat semakin oke? Betul gitu ya. Kenapa itu? Nah, nanti penjelasannya yang lain gitu ya. Penjelasannya di poin yang lain. 1 betul, 3 atau betul gitu ya. Hukum menjadi semakin khusus. Karena masyarakat semakin macam-macam, hukumnya juga semakin macam-macam, semakin khusus. Ada hukum yang untuk anak sendiri, hukum untuk remaja ya, hukum untuk yang korupsi kayak gini. Nah, hukum macam-macam ya, hukum jadi macam-macam. Karena masyarakat juga macam-macam atau heterogen. Kita lihat ke poin 2, adat menjadi hukum. Benar nggak sih ketika masyarakat menjadi heterogen, yang awalnya adat ya, adat tahu ya, kebiasaan akhirnya menjadi hukum di masyarakat. Itu betul gitu ya. Kebiasaan itu akhirnya dilembagakan menjadi sebuah hukum gitu ya, menjadi sebuah hukum. Nah, 2 itu betul, nah 4 juga betul. Institusi sosial semakin terpisah dan berbeda-beda. Institusi sosial itu apa? Institusi sosial itu lembaga sosial. Semakin banyak gitu ya, semakin terpisah dan berbeda-beda. Lembaga sosial itu kan manusia, individu atau kelompok membentuk sebuah lembaga atau institusi sosial, itu tujuannya kan untuk apa sih? Untuk memenuhi kebutuhan. Nah, sekarang karena manusia itu beragam, kebutuhannya jadi macam-macam gitu ya, kebutuhannya jadi beragam, sehingga institusi sosial atau lembaga sosial jadi beragam sekali, jadi terpisah dan berbeda-beda kayak gitu. Jadi poin 4 itu juga benar ya. Misalnya gini ya, dulu lembaga ekonomi itu paling ya cuma pasar gitu ya, bank. Nah, sekarang lembaga ekonomi itu macam-macam sekali ya. Ada pasar itu, ada pasar saham, ada pasar online ya, ada pasar modern, ada pasar tradisional, udah macam-macam sekali. Kenapa? Karena kebutuhan individu, karena individu ini semakin beragam, sehingga institusi sosialnya juga semakin beragam gitu. Jadi nomor 7 ya, jadi jawabannya yang E ya, benar semua. 7 semua poinnya benar, jadi jawabannya E.
Maka lanjut ke soal nomor 8 ya. Sebentar. Nah, soal nomor 8 ini materi pemberdayaan komunitas ya. Kan ada materi namanya kearifan lokal dan pemberdayaan komunitas ya. Nah, tapi di sini yang diambil adalah pemberdayaan komunitas. Pemberdayaan itu apa sih? Pemberdayaan itu masyarakat didampingi, mengusahakan kemandirian di masyarakat agar masyarakat itu mandiri, akhirnya dilakukanlah pemberdayaan. Gitu ya. Intinya tujuan dari pemberdayaan itu adalah kemandirian masyarakat, khususnya kemandirian ekonomi. Nah, di sini siapa sih yang bisa melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat gitu ya? Siapa yang bisa melakukan itu? Nah, ada 3 gitu ya, aktor pemberdayaan komunitas. Ada 3. Yang pertama jelas itu tugasnya pemerintah yang memberdayakan masyarakat, mendampingi masyarakat, itu jelas tugasnya pemerintah gitu ya. Yang kedua, itu bisa dilakukan oleh pihak swasta. Swasta di sini tuh maksudnya perusahaan ya, atau lebih dikenal dengan istilah CSR. Corporate kan perusahaan ya, corporate social responsibility ya. Swasta ini berarti perusahaan. Nah, yang ketiga, pemberdayaan komunitas itu bisa dilakukan oleh masyarakat, termasuk tadi itu LSM. Di soal tadi kan LSM ya, LSM itu kategorinya ke masyarakat. Nah, yang bisa dilakukan masyarakat untuk melakukan pemberdayaan, kalau di sini pemberdayaannya kan mengurangi dampak negatif globalisasi ya. Yang bisa dilakukan LSM itu kecuali apa? Kecuali jelas yang membuat undang-undang. Ini kan gampang ya soal ini nih. Membuat undang-undang. Kenapa membuat undang-undang enggak? Ya karena itu tugasnya pemerintah ya, yang bisa dilakukan LSM kecuali yang poin E. Karena yang E itu tugasnya pemerintah. Nah, LSM itu bisa melakukan apa ya? Bisa melakukan pengembangan kapasitas industri kecil, melatih UMKM, mengidentifikasi potensi ya, masyarakat ini punya potensi apa ya, dan melakukan advokasi dan penyadaran. Masyarakat disadarkan akan potensinya, kamu itu bisa kayak gini nih. Kalau masyarakat nanti udah disadarkan potensinya, baru dilakukan pemberdayaan atau kayak pelatihan lah ya. Pemberdayaan itu bisa anggap aja kayak sejenis pelatihan ya. Misalnya mahasiswa yang KKN ya, ngajarin ibu-ibu ya, bikin kue, bikin apa, itu pemberdayaan gitu ya. Nah, yang bisa melakukan itu bisa pemerintah, bisa perusahaan atau swasta, dan LSM kayak gitu. Kakak lanjutin ke soal nomor 9 ya. Soal nomor 9 dan 10. Nah, nomor 9 dulu ya, nomor 9 dulu. Sebagai sebuah institusi pendidikan, universitas menghasilkan lulusan yang mampu mengemukakan pendapat. Universitas itu menghasilkan lulusan yang mampu mengemukakan pendapat. Mandiri, lulusannya mandiri, dapat bekerja sama dan menguasai keterampilan bermasyarakat dan lain. Intinya setelah kalian lulus kuliah, kalian itu punya keterampilan ini semua, mengungkapkan pendapat, bla 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 gitu ya. Hal ini searah dengan tujuan lembaga pendidikan yang tercakup dalam apa gitu ya. Tujuan lembaga pendidikan yang tercakup dalam apa? Dalam satu, nilai pendidikan kira-kira benar nggak ya? Betul ya. Mandiri ya, mampu bekerja sama, itu nilai-nilai pendidikan. 1 betul, 3 auto betul. Merupakan tujuan pendidikan. 2, status pendidikan iya, karena tadi namanya dia status dia universitas, makanya universitas itu mampu agar lulusannya itu bekerja sama dan menguasai keterampilan bermasyarakat dan lain-lain gitu ya. 1, 2, 3 itu poinnya betul. Nah, kita lihat ke poin 4. Kurikulum terselubung, apa itu? Apakah kurikulum terselubung itu yang ditanyakan di atas itu merupakan tujuan pendidikan yang dikatakan kurikulum terselubung? Benar atau enggak? Poin 4 itu benar. Nah, Kak, kenapa bisa benar gitu ya? Nah, kurikulum terselubung itu apa sih? Kurikulum ya. Kurikulum terselubung atau tersembunyi itu adalah ya pengertiannya. Kurikulum terselubung merupakan tujuan pendidikan, sebenarnya bagian dari tujuan pendidikan, tetapi tidak termuat di kurikulum. Walaupun nggak tercatat di kurikulum, tapi itu merupakan tujuan yang nggak nampak gitu ya, tujuan pendidikan sebenarnya, cuma nggak termuat di kurikulum. Misalnya gini, kalian di sekolah kan harus menghormati guru ya, sama guru misalnya ngomongnya
nggak boleh kasar misalnya gitu ya. Di kurikulum kan nggak ditulis tuh ngomong tidak boleh ngomong kasar ke guru, nggak ada. Tetapi itu merupakan bagian dari tujuan pendidikan, gitu ya. Walaupun nggak tercatat di kurikulum, dia juga bagian dari tujuan pendidikan, sehingga itu disebut dengan kurikulum terselubung atau kurikulum tersembunyi. Ya ini tuh, misalnya ini nih, keterampilan bermasyarakat itu nggak ada tuh ya di kurikulum resminya, nggak ada. Cuma akhirnya mahasiswa diajari itu juga gitu ya. Nah, makanya poin 4 juga benar, yaitu bagian dari kurikulum terselubung. Poin-poin tadi tuh ya, mampu mengungkapkan pendapat, mandiri, dan lain itu juga bagian dari kurikulum terselubung. Jadi nomor 9 jawabannya benar semua ya, poinnya benar semua, jadi jawabannya yang E. Terakhir ya, nomor 10 ya, nomor 10 guys. Nomor 10 ini materi penelitian sosial. Ini di kelas 10 ada, biasanya di kelas 12 juga ada gitu ya, penelitian sosial. Nah, dalam penelitian ini kan kita butuh data ya, butuh data. Nah, gimana sih kita mengumpulkan data itu? Nah, data itu nanti bisa kita kumpulkan melalui penyebar angket atau istilahnya kuesioner gitu ya. Bisa data itu kita ambil dengan cara kita ikut observasi atau mengamati ya, pengamatan, atau bisa dengan wawancara. Jadi teknik pengumpulan data itu biasanya dengan 3 hal ya, angket atau kuesioner, terus observasi dan wawancara. Nah, yang diteliti di soal nomor 10 ini adalah teknik pencarian data yang tepat untuk mengamati fenomena anak jalanan yang bertujuan mendapatkan gambaran mendetail mengenai kehidupan keseharian mereka. Jadi kita pengen tahu kehidupan anak jalanan secara detail. Kita pengen tahu sehari-hari yang dilakukan mereka itu gimana, bangunnya jam berapa, apakah setelah dia bangun itu sarapan dulu atau langsung nyari duit atau gimana gitu ya, mandinya mereka di mana ya, ganti bajunya di mana, bajunya ini dari mana. Kita pengen tahu ya kehidupan mereka itu kira-kira yang paling tepat tekniknya yang mana, yang paling tepat ya kita tinggal sama mereka gitu ya, mengamati mereka secara langsung. Nah, berarti nomor 10 itu jawabannya yang D ya, dengan adanya pengamatan terlibat. Nah, kenapa A, B, C, E nggak masuk? Karena kakak jelasin ya. Pengamatan terlibat. Nah, kalau yang A, kuesioner atau angket ya, angket itu nanti dibagi dua, ada angket terbuka dan tertutup. Nah, kakak jelasin yang tertutup dulu. Kalau angket tertutup, kalian kan sering ya disuruh ngisi angket tuh ya, yang jawabnya ya, tidak, setuju, kurang setuju, tidak setuju. Itu merupakan kuesioner atau angket tertutup. Kenapa tertutup? Karena jawabannya udah disediakan, kita nggak bisa milih. Ya, jawabannya kita cuma milih ya atau tidak kan gitu ya. Nah, kalau angket terbuka itu kita memberikan penjelasan singkat ya, singkat. Misalnya kalian jawab iya, kenapa jawab iya? Kenapa jawab setuju? Alasannya apa? Biasanya di sampingnya ada kayak gitu. Itu angket yang terbuka. Kita bebas menjawab, cuma singkat gitu ya. Gitu. Nah, kuesioner itu tidak bisa dilakukan untuk orang-orang yang buta huruf, nggak bisa. Makanya anak jalanan itu kan bisa aja mereka buta huruf gitu ya, disuruh ngisi angkat mana ngerti, misalnya kayak gitu tuh. Ya mungkin ada yang ngerti, tapi mungkin ada yang nggak bisa, sehingga dengan teknik kuesioner atau angket itu kurang tepat untuk meneliti kehidupan mendetail mereka anak jalanan. Cuma disuruh ngisi, apakah kalian sarapan ya sebelum sebelum kerja ya. Nah, iya kalau bisa baca, kalau enggak kayak gitu ya. Makanya dua teknik ini A dan B kurang tepat. Nah, kita ke teknik eksperimen. Eksperimen itu apa sih? Eksperimen itu teknik ketika kita membandingkan. Jadi kita mencari datanya dengan membandingkan. Cara membandingkannya gimana? Jadi nanti ada dua responden, yang satu dikasih treatment atau perlakuan, yang satu enggak. Kakak nggak contohkan di kasus ini ya, misalnya contohkan gini nih, seorang guru ingin melihat minat belajar siswa terhadap pelajaran sosiologi. Apakah siswa ini tuh minatnya tinggi atau enggak gitu ya di pelajaran sosiologi. Nah, guru ini memberikan perbandingan gitu ya. Nah, ada kelas yang dikasih apa tuh ya, satu kelas ya, misalnya IPS 1 dan IPS 2. Nah, IPS 1 itu nggak dikasih treatment apa-apa. Nah, IPS 2 itu dikasih treatment, misalnya
teknik mengajarnya guru nanti dikasih dengan cara mereka ini ada namanya sistem diskusi ya, sistem apa ya, presentasi, sehingga dengan sistem presentasi dan lain-lain ya siswa ini lebih tertarik. Nah, sedangkan yang kelas sebelah itu nggak dikasih treatment apa-apa. Nah, itu eksperimen. Jadi satu dikasih treatment, satu enggak, itu tujuannya membandingkan gitu ya. Itu teknik eksperimen. Nah, itu jelas nggak cocok untuk melihat kondisi anak jalanan tadi gitu ya. Saya itu nggak cocok. Intinya eksperimen, kakak ulangi ya, teknik kayak membandingkan, satu dikasih treatment atau perlakuan, satu enggak gitu. Nah, hasilnya pasti kan beda nanti ya. Nah, yang D, pengamatan terlibat. Pengamatan itu nama kerennya observasi gitu ya, teknik observasi. Nah, pengamatan itu nanti dibagi dua, pengamatan terlibat dan pengamatan tak terlibat ya, atau observasi partisipatif dan observasi non partisipatif. Nah, kalau terlibat itu berarti kita hidup, kayak kita mau mengamati anak jalanan, kita hidup ikut makan bareng mereka, merasakan kehidupan mereka, itu terlibat. Nah, kalau yang tidak terlibat itu nanti kita cuma melihat dari jauh, kayak anak jalanan ini kayak ginilah ya, kita ada jarak antara peneliti dengan responden, dengan yang kita amati. Itu namanya pengamatan tak terlibat. Nah, yang terakhir teknik wawancara bisa ya, bisa untuk melihat, mendalami kehidupan anak jalanan. Cuma ketika wawancara ini kan bisa aja tuh ya responden itu bohong atau enggak gitu ya, jujur atau enggak. Makanya teknik yang untuk mengamati kehidupan secara mendetail ya ada baiknya kita ngamatin langsung, terjun langsung di kehidupan mereka ya. Makanya yang paling tepat adalah dengan pengamatan atau observasi terlibat atau observasi partisipatif, kita ikut berpartisipasi di sana. Jadi nomor 10 jawaban yang paling tepat yang D gitu ya. Oke ya, jadi tes harian 4 selesai. Masih ada sisa waktu sekitar 5 menitan ya. Mungkin masih ada yang mau ditanyakan sampai sini ya. Kali aja ada yang mau ditanyakan. Kalau nggak ada ya, kakak lanjutin di problem set 4 ya, problem set sosiologi 4. Kalian bisa buka problem setnya ya, ambil buka problem setnya. Ntar kakak share screen dulu ya. Nah, problem set 4 itu ada 2 materi besar, yaitu kelompok sosial dan kelompok sosial dan apa tuh? Dan masyarakat majemuk ya. Kakak ke soal nomor 1 ya. Soal nomor 1. Kelompok sosial ya. Kelompok sosial itu kelompok sosial merupakan suatu gejala yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Benar nggak? Kelompok sosial itu suatu yang penting bagi kehidupan kita. Benar atau enggak? Benar ya, yang atas itu benar. Nah, yang bawah, sebagian besar kegiatan manusia itu berlangsung di dalam kelompok sosial. Benar ya. Kan kita nggak mungkin dia seharian cuma di kamar doang ya. Tapi sebagian besar kehidupan kita itu berlangsung di kelompok. Kalian pergi ke sekolah ya, ngobrol sama keluarga kalian ya, ketemu temen ya, nongkrong. Sebagian besar itu kehidupan kita di sana. Makanya apakah yang bawah ini menjelaskan yang atas? Ya, menjelaskan gitu ya. Jadi yang bawah ini dia memberikan penjelasan yang atas. Kenapa kelompok sosial itu penting bagi kehidupan kita? Sebab
sebagian besar kehidupan manusia itu berlangsung di kelompok sosial. Makanya nomor 1 itu benar-benar dan berkaitan, jadi jawabannya yang A gitu ya. 2 poin itu benar-benar dan berkaitan, jadi jawabannya A. Kakak sampai ke nomor 2 aja kali ya. Nomor 2, Bristed membedakan 4 jenis kelompok sosial. Jadi menurut Bristed, kelompok sosial itu ada yang pertama kelompok statistik, kelompok kemasyarakatan, kelompok sosial itu sendiri, dan kelompok asosiasi. Nah, mungkin kakak jelasin satu ya. Kelompok statistik itu apa sih? Jadi kelompok statistik itu kelompok di suatu wilayah, tapi kita tidak saling mengenal, cuma kita punya kesamaan ya. Misalnya kelompok usia ya. Di dalam sebuah wilayah itu kan ada usia 0 sampai 10 tahun, 11 sampai 20 tahun. Nah, itu statistik gitu ya. Kelompok ini antar usia ini kan nggak saling mengenal ya, tapi mereka ini punya kesamaan atau istilahnya punya kesadaran jenis. Itu kelompok statistik. Kelompok kemasyarakatan itu contohnya adalah kayak kelompok ibu-ibu arisan gitu ya. Nah, itu kelompok kemasyarakatan. Kelompok sosial ya, contohnya ada paguyuban Patembayan, itu masuknya ke kelompok sosial. Terus kelompok asosiasi. Nah, kelompok asosiasi itu apa sih? Kelompok berdasarkan profesi ya. Kelompok berdasarkan profesi. Contohnya PGRI, IBI, ya itu kelompok profesi. Nah, yang ditanyakan di sini ciri dari kelompok asosiasi. Ingat ya, yang asosiasi itu kelompok berdasarkan profesi ya. Adapun ciri dari kelompok asosiasi adalah sebagai berikut ya. Ya misalnya kayak asosiasi bisnis itu kan berdasarkan profesi ya. Satu, anggotanya punya kesadaran jenis. Betul ya, kesadaran jenis itu ciri yang sama ya, ciri yang sama. Jadi misalnya tadi PGRI itu ya mereka ciri yang samanya apa? Sama-sama guru gitu ya. 1 betul, 3 auto betul. Kita lihat ke poin 4. Kira-kira kalau asosiasi itu organisasinya formal, betul ya, organisasinya formal. 4 betul, 2 auto betul. Makanya nomor 2 jawabannya yang E gitu. Nomor 2 yang E ya. Oke ya, jadi kakak problem set kita cuma dapat 2 nomor ya, dapat 2 nomor ya. Karena waktunya udah habis ya, sehingga kakak akhiri aja ya. Kakak akhiri, sekian ya. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, makasih Kak.